The Rise of Adrian Lee. Season 1, Warisan yang Terlupakan. Bab 1, Pria yang Terlupakan. Adrian Lee adalah menantu yang terlupakan. 5 tahun yang lalu, ia menikah dengan Maria, putri keluarga Hartono, salah satu keluarga terpandang di kota raya. Namun, dari hari pernikahan mereka, Adrian selalu dianggap tidak berguna. Keluarga Hartono memandangnya sebagai orang miskin yang beruntung menikahi Maria, meski sebenarnya Adrian adalah sosok yang cerdas dan berpendirian kuat. Setiap hari, Adrian bekerja keras untuk menghidupi keluarga, namun tak pernah dihargai. Maria, meski baik hati, tak pernah membela Adrian di depan keluarganya. Ayah Maria, Hendra Hartono, seorang pengusaha sukses, sering mengejek Adrian, menyebutnya sebagai beban keluarga. Adrian tidak pernah melawan, memilih untuk tetap sabar. Namun, apa yang tidak diketahui oleh keluarga Hartono adalah bahwa Adrian memiliki masa lalu yang tersembunyi. Ia adalah pewaris dari salah satu keluarga terkaya di Asia Tenggara, keluarga Lee, yang telah terpisah darinya sejak kecil. Kakeknya, Michael Lee, adalah taipan yang menghilang secara misterius, meninggalkan Adrian dalam asuhan orang lain. Keluarga Hartono tidak tahu bahwa Adrian sebenarnya lebih kaya dan berkuasa dari yang mereka bayangkan. Bab 2, Panggilan yang Mengubah Segalanya. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di tempat kerja, Adrian menerima panggilan telepon dari seorang pria misterius. Adrian Lee, ini waktunya. Kakekmu, Michael Lee, telah meninggal dunia, dan seluruh kekayaan serta warisan keluargamu sekarang milikmu. Adrian terkejut. Ia tahu keluarganya dari jauh adalah orang penting, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi pewaris utama. Pria itu melanjutkan, kamu harus segera kembali ke kota asalmu. Kamu adalah penerus yang ditunggu-tunggu. Dengan segala hinaan dan tekanan dari keluarga Hartono yang menumpuk, Adrian merasakan dorongan untuk pergi. Namun, ia memutuskan untuk tetap tinggal sejenak. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia ingin melihat bagaimana situasinya berkembang. Bab 3, Penghinaan Terakhir. Pagi berikutnya, keluarga Hartono mengadakan pesta ulang tahun besar untuk ayah Maria, Hendra. Semua tamu penting hadir, namun Adrian, seperti biasa, hanya menjadi pelengkap di pesta tersebut. Saat pesta berlangsung, Hendra memutuskan untuk mempermalukan Adrian di depan para tamu. Ia mengatakan, inilah Adrian, menantuku yang tak berguna. Sudah 5 tahun menjadi bagian dari keluarga kami, tapi tak satu pun prestasi yang ia buat. Semua orang tertawa. Adrian tetap diam, menahan rasa malu. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bangkit. Panggilan dari keluarganya tadi malam masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia tahu saatnya hampir tiba untuk menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Bab 4, Pertemuan dengan Pria Misterius. Beberapa hari kemudian, Adrian memutuskan untuk menemui pria misterius yang menghubunginya. Mereka bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Daniel, pengacara keluarga Lee. Daniel menyerahkan kepada Adrian sebuah berkas yang menjelaskan kekayaan keluarganya dan tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Keluarga Lee telah menunggu pewaris yang tepat untuk memimpin, kata Daniel. Dan itu adalah kamu, Adrian. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kekuatan dan pengaruh. Dunia bisnis yang selama ini tidak kamu ketahui akan segera terbuka untukmu. Adrian merasa bingung sekaligus bersemangat. Ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan tetap menjadi menantu yang hina di keluarga Hartono, atau mengambil alih takdirnya sebagai pewaris keluarga Lee? Bab 5, Kebangkitan Sang Pewaris. Setelah merenungkan tawaran itu, Adrian memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju kebangkitan. Ia mulai dengan mendalami dokumen-dokumen warisan yang diberikan oleh Daniel. Ternyata, kekayaan keluarganya tidak hanya mencakup properti dan uang tunai, tetapi juga jaringan bisnis besar yang tersebar di berbagai negara. Namun, Adrian tidak ingin menggunakan kekayaannya untuk membalas dendam. Ia tahu, kekuatan sejati bukan hanya tentang uang, melainkan bagaimana ia menggunakannya untuk menciptakan perubahan positif. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan keluarga Hartono terus memperlakukannya dengan hinaan. Bab 6, Kejutan di Pesta Amal. Adrian memutuskan untuk tidak mengungkapkan kekayaannya terlalu cepat.
Sebaliknya, ia menyusun rencana diam-diam untuk perlahan-lahan menunjukkan kekuatannya. Kesempatan pertama dan ketika keluarga Hartono mengadakan acara amal besar, yang dihadiri oleh banyak tokoh penting di kota raya. Saat acara berlangsung, keluarga Hartono sekali lagi mempermalukan Adrian di depan publik. Namun, kali ini, Adrian tidak tinggal diam. Tiba-tiba, Daniel muncul di acara tersebut dan memperkenalkan Adrian sebagai tamu kehormatan, mewakili keluarga Lee, salah satu donatur terbesar acara amal itu. Semua orang terkejut. Adrian yang mereka hina selama ini ternyata adalah seseorang yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Wajah Hendra Hartono memucat saat menyadari bahwa ia telah salah menilai Adrian selama ini. Bab 7, Perubahan yang tak terhindarkan. Setelah kejadian di acara amal, sikap keluarga Hartono mulai berubah. Mereka tidak lagi memandang Adrian dengan hinaan, tetapi dengan rasa hormat yang bercampur kebingungan. Adrian tidak terburu-buru mengungkapkan segalanya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi menjadi pria yang bisa diremehkan. Adrian memutuskan untuk mulai mengambil kendali penuh atas kekayaannya, dan perlahan, ia mulai menyusun strategi untuk mengubah nasibnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Namun, ia tahu, dengan kekayaan dan kekuatan datang tanggung jawab besar, dan musuh-musuh baru pun mulai muncul, mengancam kedamaian hidupnya. The Rise of Adrian Lee. Season 2, Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Bab 8, Bayang-bayang masa lalu. Adrian Lee, yang kini telah mengetahui warisan besar keluarganya, mulai mengambil langkah untuk membangun kembali kekuatan keluarga Lee di dunia bisnis. Namun, meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah, Adrian sadar bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari uang, tetapi juga dari jaringan dan sekutu yang kuat. Suatu malam, saat Adrian sedang menyusun rencana bisnisnya di kantornya yang baru, ia menerima paket misterius. Di dalamnya, terdapat sebuah surat dengan tulisan tangan yang mengatakan, "Masa lalumu lebih gelap dari yang kamu kira. Waspadalah, mereka akan datang." Surat itu tidak ditandatangani, namun di sudutnya ada lambang ular yang melingkar. Adrian merasa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia mengingat nasihat Daniel, pengacara keluarganya, yang pernah berkata bahwa musuh-musuh lama keluarga Lee akan mencoba menjatuhkan pewarisnya. Sekarang, Adrian tahu, ia tidak hanya harus melindungi kekayaannya, tetapi juga nyawanya. Bab 9, Keluarga Hartono berubah sikap. Semenjak kejadian di pesta amal, keluarga Hartono mulai memperlakukan Adrian dengan lebih hati-hati. Hendra Hartono, yang dulu sering menghina Adrian, kini justru berusaha mendekat dan bahkan meminta nasihat dari Adrian dalam urusan bisnis. Namun, Adrian tidak mudah tertipu. Ia tahu bahwa perubahan sikap ini bukanlah karena ketulusan, melainkan ketakutan akan kekuatannya yang baru. Maria, istri Adrian, juga menunjukkan perubahan sikap. Ia mulai melihat suaminya dalam cahaya yang berbeda, meskipun ia masih sulit mempercayai sepenuhnya apa yang terjadi. Di satu sisi, Maria merasa bangga bahwa suaminya ternyata lebih dari yang ia kira. Namun di sisi lain, ia merasa terasing karena Adrian tidak lagi menjadi pria sederhana yang ia kenal. Adrian, meski mencintai Maria, tahu bahwa hubungan mereka akan menghadapi ujian besar. Apakah Maria akan tetap bersamanya ketika segala rahasia dan kekuatan besar terungkap? Bab 10, Serangan Pertama. Kehidupan Adrian mulai berubah drastis ketika bisnisnya yang baru dibangun mengalami serangan finansial misterius. Tiba-tiba, saham-saham yang baru ia beli jatuh drastis, dan beberapa klien penting mulai menarik kerjasama tanpa alasan jelas. Adrian tahu ini bukan kebetulan, ini adalah serangan terorganisir. Setelah melakukan penyelidikan dengan bantuan Daniel, Adrian menemukan bahwa salah satu pengusaha besar di kota, Bernard Salim, adalah dalang di balik serangan tersebut. Bernard adalah musuh lama keluarga Lee,
seorang taipan yang merasa terancam dengan kembalinya pewaris Lee ke panggung bisnis. Namun, Adrian tidak gentar. Ia tahu, untuk menghadapi Bernard, ia harus lebih cerdas daripada sekadar melawan secara langsung. Adrian mulai menyusun strategi balasan yang akan menghancurkan Bernard secara perlahan. Bab 11, Sekutu di Tempat Tak Terduga. Di tengah kekacauan ini, Adrian bertemu dengan seseorang yang tak terduga, Sarah, seorang eksekutif muda dari perusahaan teknologi besar yang juga pernah menjadi korban Bernard. Sarah, yang cerdas dan ambisius, merasa Bernard telah menghancurkan karir dan hidupnya. Ia menawarkan bantuan kepada Adrian untuk menjatuhkan Bernard, dengan imbalan posisi strategis di perusahaan teknologi miliknya. Adrian awalnya ragu, namun setelah melihat kemampuan Sarah dalam memanipulasi pasar dan bisnis, ia menerima tawarannya. Bersama Sarah, Adrian mulai melancarkan serangkaian serangan balik yang perlahan-lahan melemahkan Bernard, baik secara finansial maupun reputasi. Namun, ada sesuatu yang misterius tentang Sarah. Adrian merasa bahwa ia tidak menceritakan segalanya, dan seiring berjalannya waktu, ia mulai mencurigai bahwa Sarah mungkin memiliki agenda tersembunyi. Meski begitu, Adrian sadar bahwa dalam dunia yang ia masuki, sekutu dan musuh seringkali tidak bisa dibedakan. Bab 12, Kebenaran yang Terungkap. Di tengah perjuangan Adrian melawan Bernard, muncul kabar mengejutkan. Ternyata, ada seorang anggota keluarga Lee yang masih hidup dan telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Orang itu adalah paman Adrian, William Lee, yang dianggap telah meninggal dalam kecelakaan misterius beberapa dekade lalu. William, yang kini tinggal di luar negeri, menghubungi Adrian melalui Daniel. Ia memperingatkan Adrian bahwa ada rahasia gelap tentang keluarga Lee yang belum terungkap, dan rahasia ini terkait dengan kematian kakeknya, Michael Lee. William menyatakan bahwa Adrian harus berhati-hati, karena ada pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kendali keluarga Lee dari dalam. Adrian mulai menyadari bahwa tantangan yang ia hadapi bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam keluarganya sendiri. Siapa yang benar-benar bisa ia percayai di tengah semua kekacauan ini? Bab 13, Pengkhianatan. Saat Adrian dan Sarah semakin dekat untuk menjatuhkan Bernard, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sarah, yang selama ini ia percayai sebagai sekutu, tiba-tiba mengkhianatinya. Ternyata, Sarah telah bekerja sama dengan Bernard sejak awal, menggunakan Adrian sebagai alat untuk memuluskan rencana mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia yang tak sengaja didengar oleh Daniel, terungkap bahwa Sarah dan Bernard merencanakan serangan besar terhadap Adrian dan keluarganya. Mereka ingin mengambil alih seluruh aset keluarga Lee dan menghancurkan nama baik Adrian di dunia bisnis. Adrian merasa dikhianati, namun ia tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia menyusun strategi baru dengan Daniel, menggunakan bukti pengkhianatan Sarah untuk berbalik menyerang mereka. Namun, serangan ini harus dilakukan dengan cermat, karena kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Bab 14, Serangan Balik Terakhir. Di puncak ketegangan, Adrian melancarkan serangan terakhirnya terhadap Bernard dan Sarah. Dengan memanfaatkan koneksi dan jaringan baru yang ia bangun, Adrian berhasil menghancurkan perusahaan Bernard secara finansial, mengungkap skandal besar yang melibatkan kecurangan bisnis. Di sisi lain, ia juga merilis bukti pengkhianatan Sarah, yang menghancurkan reputasinya di dunia bisnis. Sarah yang dulu ambisius dan penuh kebanggaan kini diasingkan oleh rekan-rekan bisnisnya sendiri. Namun, kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Adrian menyadari bahwa di dunia ini, setiap langkah menuju kekuatan dan kesuksesan selalu diiringi oleh kehilangan. Meskipun ia berhasil menghancurkan musuh-musuhnya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bab 15, Bayangan Baru. Setelah kemenangan melawan Bernard dan Sarah, Adrian berdiri di puncak kekuasaan barunya. Namun, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya, surat misterius yang ia terima sebelumnya tentang masa lalu keluarganya. Ia tahu, musuh yang lebih besar masih menunggu di balik bayang-bayang. Saat Adrian mempersiapkan langkah berikutnya untuk memperluas kerajaannya, ia menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Musuh yang lebih kuat dan lebih berbahaya telah memperhatikan pergerakannya,
dan mereka tidak akan berhenti sampai Adrian jatuh. Akhir dari season 2. Season 2 berakhir dengan kemenangan Adrian atas Bernard dan Sarah, namun dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang keluarganya dan musuh-musuh yang lebih besar di balik layar. Adrian telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain kuat di dunia bisnis, tetapi ancaman baru akan segera datang. Jika kamu ingin, saya bisa melanjutkan ke season 3, di mana Adrian akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan mulai mengungkap rahasia tergelap dari keluarganya.